Kalian tahu nggak mesin ini? Ya, ini adalah mesin paling terkenal di dunia. Mau di Eropa, Amerika, Asia, bahkan Indonesia. Ini mesin sangat populer di kalangan drifter atau dragster. Pertanyaannya, kenapa mesin ini sangat populer? Untuk memahami bagaimana mesin ini muncul dan bagaimana menjadi begitu populer, kita harus melihat sejarah Toyota Supra. Semuanya dimulai pada tahun 70-an ketika pembuat mobil Jepang ingin sekali membangun mobil yang akan menyaingi kesuksesan Nissan Z. Kemudian Toyota membongkar ulang desain Toyota Celica yang sudah ada dan membangun mobil dengan desain ini, yang mana mobil Celica dirubah sedikit desainnya dengan cara bodinya dipanjangin sedikit, kemudian mengganti mesinnya menjadi mesin inline 6 silinder dari series M, dan Toyota menyebut Celica Supra atau Celica Double X di Jepang. Di tahun pertamanya Toyota menjual Celica Supra. Sebenarnya penjualannya cukup bagus, tapi masih kalah jauh penjualannya dengan Nissan Z. Karena ambisi Toyota mau ngalahin penjualan Nissan Z, dalam waktu 3 tahun setelah kemunculan Celica Supra, mobil ini dirombak total, eksteriornya didesain ulang, dan Toyota menempatkan mesin turbocharged 6 silinder di mobil ini, dan langsung dijual ke pasaran untuk tahun 1982. Di tahun pertamanya, Toyota sukses besar dengan mobil Celica Supranya. Mereka berhasil menyamai penjualan Nissan Z. Kemudian di tahun 1986, Toyota Supra generasi ketiga dirilis di tahun ini. Dan untuk tahun ini, akhirnya Toyota memisahkan mobil ini dari jajaran Celica. Mobil untuk tahun itu melakukan perubahan desain yang cukup masif karena mobil lebih besar daripada sebelumnya. Yang mana ini mengacu dari Toyota Soarer generasi kedua, mobil menjadi lebih besar. Ini tentu aja memberikan keuntungan untuk para engineer, karena kalau mobilnya lebih besar, ini otomatis akan lebih banyak ruang untuk mengembangkan mobil dengan performance tinggi. Mobil Supra generasi ketiga ini memiliki mesin generasi terakhir dari series M, yaitu M7 MGE dan 7 MGTE turbocharged 3.0 liter. Itulah model Supra terakhir yang menggunakan mesin dari series M. Kemudian pada tahun 1989, untuk mobil Supra di pasar Jepang akan diberikan mesin baru. Untuk menggantikan mesin series M yang sudah tua, nama kode mesinnya yaitu 1JZ. Dan bukan mesinnya aja yang dirubah, di tahun yang sama model generasi keempat mulai dibuat. Setelah 4 tahun pengembangan yang penuh gejolak, A80 Supra yang legendaris secara resmi mulai diproduksi pada tahun 1993. Dibandingkan dengan pendahulunya, model baru ini merupakan keajaiban teknik saat Toyota mengerahkan segala upaya untuk menciptakan mobil dengan performance terbaik. Mobil ini menggunakan 2 mesin baru, yaitu 2 JZGE, yang secara alami mengeluarkan output sebesar 220 horsepower dan torsi 285 Nm, dan versi twin turbocharged dengan kode nama 2JZ GTE yang mampu mengeluarkan 276 horsepower dan torsi 431 Nm. Ini udah gila banget sih untuk mobil Jepang pada tahun itu. Meskipun 2JZ diperuntukkan untuk mobil Toyota Supra, tapi mesin ini malah pertama kali dipasangkan di Toyota Aristo pada tahun 1991. Dan untuk Toyota Aristo ini adalah mobil murni JDM. Kemudian untuk mesin 2JZ sampai hari ini adalah salah satu mesin dengan blok yang paling kuat yang pernah diproduksi. Ini karena engineer Toyota merancang boring block dengan bahan yang sangat kuat. Kemudian Crook S terbuat dari baja, udah pasti kuat banget sih ini. Kemudian beberapa orang juga sempat memberikan spekulasi bahwa piston 2JZ juga terbuat dari baja, karena piston mesin ini sangat kuat dan tahan lama. Tetapi kenyataannya nggak begitu. Ini karena piston dibuat dari hypereutectic bertekanan tinggi, dan Toyota menguji ketahanan mesin ini dengan sangat serius, yang mana ini menjadikan mesin paling kuat yang pernah dibuat oleh Toyota. Bahkan beberapa tuner pernah bilang, mereka berhasil mendapatkan 800 horsepower lebih dari mesin 2JZ yang dilengkapi dengan piston bawaan pabrik. Kemudian di mesin ini, kepala silinder menggunakan aluminium cam overhead ganda dan menggunakan 4 katup per silinder dengan total 24 katup. Kalau dibandingkan dengan blok,
kepala silinder mesin ini tidak memiliki desain yang inovatif, kemudian mesin ini tidak pernah kurang ngeluarin torsi dari 407 Nm, yang bisa dihasilkan hanya dari 1800 RPM. Hal yang bikin luar biasa banget, mesin ini dikembangkan pada tahun 90-an, yang mana di tahun itu udah pasti nggak secanggih tahun sekarang dong ya. Emang jenius banget sih Toyota ini. Dan sayangnya, mesin ini akhirnya nggak diproduksi lagi karena ada kesepakatan antar pabrikan mobil di Jepang, yang mana pabrikan harus membatasi output horsepower hanya sebesar 280 horsepower. Ini berguna untuk mengurangi tingginya jumlah kecelakaan di jalan yang terjadi di negara itu. Sayang banget ya, tapi ya ada benernya juga sih. Kalau mobil keluar dari pabrikan dengan tenaga sebesar itu, kemungkinan besar akan banyak banget kecelakaan. Oh iya, dengan versi Supra ini, akhirnya Toyota dapat mengalahkan penjualan Nissan Z. Karena saking populernya mobil ini, pada tahun 90-an di Jepang, mobil ini sampai dijadikan tokoh utama di film Fast and Furious. Fast and Furious yang pertama ya, bukan yang kayak sekarang pada bawa tank. Gara-gara film itu, mobil ini semakin digilai oleh kalangan pecinta mobil. Ditambah lagi mobil ini menjadi cover game Need for Speed Underground. Pada tahun 2000-an, makin-makin deh popularitas mesin 2JZ dan Toyota Supra ini. Ditambah tuner di dunia memberi pernyataan kalau mesin 2JZ ini sangat gampang disetting dan dimodif untuk mendapatkan performance 2-3 kali lipat dari bawaan pabrik. Mereka pada bilang, cukup tukar twin turbo yang kecil dari bawaan pabrik dengan yang lebih besar, lalu ditambahkan satu set injektor, bahan bakar aftermarket, dan pompa bahan bakar dengan aliran tinggi, kemudian tambahin intercooler yang lebih besar, dan ganti ECU-nya menjadi aftermarket. Ini udah dipastikan performance-nya bisa naik 2-3 kali lipat. Kemudian ada juga nih yang bilang, cukup ganti kembawaan pabrik ke yang aftermarket, terus ganti pegas katup yang lebih keras. Dengan cara yang sederhana ini udah bisa bikin mesin ini lebih gila lagi daripada bawaan pabrik. Kalau mau lebih gila lagi nih, ya, ganti turbo yang lebih besar, terus piston diganti dengan aftermarket, dan conrod pakai yang aftermarket, ini udah dipastikan mesin itu akan ngeluarin lebih dari 1.500 horsepower. Dengan gampangnya merubah mesin ini menjadi lebih beringas, ini menjadikannya salah satu mesin dengan penuh keajaiban. Gara-gara hal inilah, mesin ini sangat digemari dari berbagai kalangan. Dan karena popularitas yang luar biasa ini, harga mesin 2JZ bekas atau Supra generasi keempat, harganya benar-benar nggak ada obeng. Kalau bukan sultan-sultan banget mah, kayaknya agak mustahil memiliki mobil atau mesin ini. Segini aja dulu video kali ini. Jika ada informasi yang salah, mohon dimaafkan. Seperti biasa, jika kalian suka sama video ini, ya kasih like dan subscribe-nya dong. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.